Menegakkan kebenaran karena Allah, bersaksi dengan adil. Saudaraku, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam 10 tahun terakhir, fenomena hukum sebagai alat politik cukup menguat akibat persaingan politik kekuasaan. Argumen ini memang jauh dari fakta hukum di berbagai level lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tetapi ada argumen yang sulit terbantahkan, yaitu bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari politik, apakah secara normatif atau praksis. Secara normatif, hukum adalah produk politik. Secara praksis, hukum adalah alat tekan yang paling ampuh untuk melumpuhkan kekuatan politik yang lebih dikenal dengan istilah kriminalisasi politik. Saudaraku, sejatinya kita sedang menghadapi gejala makin terpuruknya nilai-nilai keadilan baik dalam politik maupun hukum. Praksis politik kita makin menjauh dari cita-cita awalnya seperti yang disebut oleh Plato dalam karya Republik, yaitu bahwa politik adalah peralatan untuk mendistribusikan keadilan. Di balik ide keadilan dalam politik, karena Plato kecewa pada negara karena negara telah dijadikan alat untuk memuaskan keinginan para penguasa. Ia melihat betapa buruknya sistem pemerintahan yang ada di masa itu, di mana negara menjadi rusak karena kelakuan buruk penguasa yang korup. Saudaraku, dalam satu kesempatan sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu diberikan beberapa nasihat oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, di antara isi nasihatnya adalah, katakan kebenaran, sekalipun itu pahit. Hari, Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, nomor 4737 dari Jalan Abdul Malik Ibnu Juraij dari Atta, dari Ubaid bin Umair al-Laitsi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Imam Al-Albani dalam Silsilah Al-Hadits Sahihah, nomor 2166 telah mentakrij hadits wasiat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, namun lafadznya. Dan beliau shallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk berkata benar, sekalipun itu pahit. Imam As-Sahawi dalam Maqasidul Hasanah, nomor 778 berkata, dalam bab ini dari Jabir radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kejujuran yang lebih utama daripada ucapan kebenaran. Dikatakan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, dengan lafadz, tidak ada kejujuran yang lebih dicintai oleh Allah daripada ucapan kebenaran. Hari, Baihaqi. Penguat untuk makna hadits ini sangat banyak, demikian juga telah masyhur di lisan-lisan manusia, katakan kebenaran sekalipun itu terhadap dirimu sendiri. Hal ini mengisyaratkan kepada firman Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan yang menjadi saksi untuk Allah, sekalipun terhadap diri-diri kalian atau kepada kedua orang tua dan karib kerabatnya. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah 8. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan agar lebih dekat kepada takwa untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.